Tak lama kemudian, air laut terbelah, dan muncul sebuah kubah besar berwarna putih dengan pintu di keempat penjurunya. Pintu pertama terbuat dari intan permata, pintu kedua terbuat dari yakut, pintu ketiga terbuat dari mutiara, dan pintu keempat terbuat dari zabarjuk berwarna hijau. Asyif kemudian menjelaskan, "Wahai Nabi Allah, inilah keajaiban yang Allah ingin tunjukkan padamu. Kubah ini terletak di dasar lautan dengan kedalaman 3 kali lebih dalam dari yang diselami oleh jin pertama." Nabi Sulaiman alaihissalam melihat dengan penuh kekaguman saat kubah putih tersebut perlahan-lahan bergerak menepi. Lalu, pintu-pintu kubah itu terbuka, dan tidak ada setetes air pun yang membasahi bagian dalamnya. Beliau memasuki kubah tersebut dan menemukan seorang pemuda yang sedang beribadah di dalamnya. Dengan penuh hormat, Nabi Sulaiman mengucapkan salam dan bertanya, "Wahai pemuda, mengapa engkau tinggal di dasar lautan di dalam kubah ini?" Setelah membalas salam Nabi Sulaiman, pemuda itu menceritakan kisahnya. Ia dulunya merawat dan melayani kedua orang tuanya yang cacat. Ibunya buta, dan ayahnya lumpuh selama hampir 70 tahun. Ketika ibunya akan meninggal, ia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, panjangkan umur anakku dalam ketaatan kepadamu." Dan Allah mengabulkan doa ibunya. Kemudian, ketika ayahnya akan meninggal, ayahnya berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anakku tetap dalam ketaatan kepadamu, di tempat yang tidak diketahui oleh para setan." Dan doa ayahnya pun terkabul. Setelah kedua orang tuanya meninggal, pemuda itu pergi ke tepi pantai dan melihat sebuah kubah yang dalam keadaan terbuka. Ia memasuki kubah itu untuk mengetahui apa yang ada di dalamnya, namun tiba-tiba kubah tersebut tertutup dan dibawa ke dasar lautan yang paling dalam oleh malaikat. Sejak saat itu, ia menghabiskan hidupnya hanya dengan beribadah kepada Allah di dalam kubah tersebut. Nabi Sulaiman bertanya lagi, "Masa Nabi apa engkau hidup saat itu?" Pemuda itu menjawab, "Waktu itu adalah masa Nabi Ibrahim alaihissalam." Ini berarti pemuda tersebut telah tinggal di dalam kubah tersebut selama sekitar 1400 tahun. Namun, ia tidak tampak menua sedikit pun, bahkan tidak ada satu uban pun di rambutnya. Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian bertanya lagi, "Bagaimana dengan makanan dan minumanmu?" Pemuda itu menjawab dengan tenang, "Setiap hari, kubah ini naik ke permukaan laut, dan seekor burung membawa makanan dan minuman sebesar kepala orang dewasa. Saya bisa menikmati berbagai jenis makanan dari dunia ini, yang membuat saya selalu merasa puas dan kenyang. Saya tidak lagi merasakan haus dan lapar, panas dan dingin, kejenuhan, atau bahkan kelelahan. Bahkan rasa ingin tidur pun telah hilang, sehingga saya bisa menghabiskan waktu untuk beribadah kepada Allah." Nabi Sulaiman alaihissalam melihat pemuda itu dengan penuh kekaguman. Meskipun segala mukjizat dan kelebihan yang Allah berikan padanya sangat menakjubkan, tetapi bagi Nabi Sulaiman, apa yang dialami oleh pemuda ini jauh lebih menakjubkan. Terutama karena pemuda itu bukan seorang nabi atau rasul, tetapi seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ia memperoleh kemuliaan atau karamah berkat doa yang tulus dari kedua orang tuanya. Nabi Sulaiman alaihissalam menawarkan, "Maukah engkau tinggal bersama kami wahai pemuda?" Namun, pemuda itu dengan lembut menjawab, "Kembalikanlah saya ke tempat semula dan biarkanlah saya terus beribadah kepada Allah sampai saat yang Dia kehendaki." Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian keluar dari kubah tersebut dan memerintahkan agar kubah itu dikembalikan ke tempat asalnya. Asyif menadahkan tangan dan berdoa lagi. Secara perlahan, kubah itu pun masuk ke dalam laut, dan pemandangan kembali seperti semula, hanya air dan pasir yang tampak tak terbatas. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berbuat baik terhadap kedua orang tua kita, terutama kepada ibu yang telah melahirkan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.